adalah sebuah desa di Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Karangbolong merupakan desa paling selatan dan juga satu-satunya desa pesisir di Kecamatan Buayan. Desa Karangbolong merupakan satu dari banyaknya desa penghasil gula kristal di Kabupaten Kebumen. Pantai Karangbolong dan wisata alam Bukit Hut menjadi destinasi wisata di Desa Karangbolong. Sebagaimana tempat lainnya di Nusantara, Karangbolong juga memiliki legendanya sendiri. Legenda Karangbolong. Di abad yang lalu, Kesultanan Kartosuro dilanda kesedihan yang teramat dalam karena sakitnya permaisuri. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pangeran untuk mengobati permaisuri dengan mendatangkan tabib. Namun, tak satu pun yang dapat menyembuhkan penyakit permaisuri hingga tubuhnya menjadi kurus kering bagi tulang terbalutkan kulit. Pemerintahan pun menjadi tidak stabil dalam roda pelaksanaannya. Banyak warga yang cemas akan hal ini. Kemudian, penasihat istana memberikan saran kepada pangeran untuk bersemedi memohon kepada Sang Maha Kuasa guna kesembuhan penyakit permaisuri. Pangeran pun pergi bertapa di tempat yang sepi sesuai dengan saran tabib. Banyak sekali godaan yang diterima. Banyak jin jahat yang coba untuk menghalangi pertapaannya. Hingga di suatu malam, pangeran mendengar suara goib yang memintanya untuk menghentikan pertapaannya dan mengambil bunga karang di pantai selatan agar sang pemaisuri bisa sembuh. Setelah mendengar hal itu, pangeran segera bergegas kembali ke istana untuk menanyakan hal ini kepada penasihat. Dan penasihat pun mengatakan bahwasanya pantai selatan yang dimaksud adalah Karangbolong, di mana tempat tersebut terdapat gua yang di dalamnya terdapat bunga karang yang dimaksud. Keesokan harinya, Adipati Surti mengambil bunga karang tersebut karena perintah dari Pangeran Kertasura. Adipati Surti pergi bersama dengan Sanglar dan Sanglur. Mereka adalah pengiring setia dari Adipati Surti. Waktu pun berlalu, tak terasa mereka sudah sampai di Karangbolong dan di dalamnya terdapat gua. Adipati Surti memulai pertapaannya. Setelah beberapa lama bersemedi, Adipati Surti mendengar suara sari seseorang yang ada di suara tapi tidak ada wujudnya. Hentikan semedimu, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi harus kau penuhi dahulu persyaratanku. Suara goib tersebut. Adipati tersebut langsung membuka matanya dan melihat gadis yang cantik sekali layaknya bidadari yang turun dari kayangan. Gadis tersebut bernama Suryawati, abdi Nyi Roro Kidul yang menguasai pantai selatan. Adipati Surti mendapatkan syarat dari Suryawati untuk menetap di pantai bersama dengan Suryawati. Ia setuju dan tak lama Suryawati membawanya ke tempat bunga karang dengan cara menggandeng tangannya. Saat menggandeng tangan Suryawati, Adipati Surti merasa bahwa raga halusnya saja yang mengikuti Suryawati, sedangkan raga kasarnya tetap pada posisi bersemedi. Itulah bunga karang yang dapat menyembuhkan permaisuri, tunjuk Suryawati pada sarang burung walet. Dia berkata jika sarang tersebut diolah maka akan menjadi ramuan yang memberikan khasiat yang luar biasa. Adipati Surti segera mengambil sarang burung walet lumayan banyak, lalu segera masuk kembali ke gua. Raga halusnya pun kembali masuk ke dalam raga kasarnya. Setelah mendapatkan bunga karang yang telah ia cari-cari, Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya kembali ke Kartasura. Dalam perjalanan pulang ini, Adipati Kartasura merasa sangat gembira sekali karena telah menemukan bunga karang untuk penyembuhan permaisuri. Namun, di tengah perjalanan, bunga karang ini jatuh berserakan akibat dari keranjang yang jebol. Untung saja, para pengiringnya ini melihat ke belakang dan mendapati bunga karang yang berjatuhan.
Dengan segera, Adipati Surti dan pengiringnya ini kembali ke belakang sembari mengambil bunga karang yang jatuh berserakan. Hampir 1 jam perjalanan, Adipati Surti berhenti akibat harus memunguti kembali bunga karang dan memperbaiki keranjang yang jebol supaya bisa terpakai lagi. Ayo kita cepatkan perjalanan kita. Sudah hampir 1 jam perjalanan kita terbuang sia-sia. Pasti sudah dinanti kedatangan kita oleh Pangeran Kartasura dan Permaisuri. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 km, akhirnya Adipati Surti sampai di istana. Tidak lama kemudian, Adipati Surti menemui Pangeran Kartasura dan Permaisuri untuk memberikan ramuan bunga karang ini. Pangeran Kartasura pun sangat senang menyambut kedatangan Adipati Surti yang telah membawa ramuannya. Pangeran, ini hamba membawakan ramuan bunga karang sebagai obat untuk Permaisuri, ucap Adipati Surti. Cepat, buatkan ramuan obatnya, perintah Pangeran Kartasura kepada Dayang. Setelah meminum ramuan itu, Permaisuri akan menunggu hasilnya selama beberapa hari, ucap Adipati Surti. Baik, terima kasih banyak Adipati Surti berkat bantuanmu, ucap Pangeran Kartasura. Ternyata, pada hari ketiga, Permaisuri sudah menjadi sehat dan segar kembali seperti sedia kala. Pangeran Kartasura dan Adipati Surti senang sekali mendengar kabar baik ini, sehingga suasana Kesultanan Kartasura menjadi ceria kembali berkat kesembuhan Permaisuri. Namun sayang, di tengah kebahagiaan ini, Adipati Surti teringat akan janjinya kepada Suryawati. Dia tak mau meninggalkan janji sehingga Adipati Surti ini memohon kepada Pangeran Kartasura untuk mendiami dan menjaga karang bolong yang di sana banyak sekali akan sarang burung walet. Namun, Pangeran Kartasura merasa keberatan dengan keputusan Adipati Surti. Akan tetapi, Pangeran Kartasura tidak bisa menghalangi niatannya untuk tetap akan pergi, sehingga kepergian Adipati Surti ini dibanjiri tangisan oleh para abdi istana yang lain termasuk Pangeran Kartasura dan Permaisuri, karena Adipati Surti adalah sosok yang baik hati dan bijaksana. Kemudian Adipati Surti mengajak kedua pengiringnya untuk pergi bersamanya. Namun kedua pengiring ini merasa keberatan atas keputusan Adipati Surti ini. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Sangla dan Sanglur memutuskan untuk ikut bersama Adipati Surti. Dalam perjalanan ke Karangbolong, mereka sudah memiliki tekad untuk menjaga dan mendiami Karangbolong. Setibanya di Karangbolong, mereka membuat sebuah rumah sederhana dengan pelataran yang luas dan 2 kamar yang cukup. Setelah selesai membangun rumah, Adipati Surti bersemedi, kemudian tidak butuh waktu lama ia memisahkan raga halus dan raga kasarnya. Aku kembali untuk menepati janjiku, ucap Adipati Surti. Setelah melihat Suryawati yang berada di hadapannya, tidak lama juga akhirnya Adipati Surti dan Suryawati melangsungkan pernikahannya. Mereka tinggal di Karangbolong. Selama hidupnya mereka bahagia tanpa ada unsur paksaan dan selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain, serta tidak pernah meributkan hal apapun itu. Di sana mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi dari hasil sarang burung walet yang semakin hari semakin dicari orang.